dari pertemuan meeting Zoom ini. Nanti ada beberapa agenda. Yang pertama tentunya akan disampaikan tiap guru mapel pembelajaran daringnya nanti terkait dengan beberapa hal. Nanti ikuti saja ya. Nah, anak-anak, mari kita awali pertemuan kali ini dengan membaca doa membaca doa sebelum belajar semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Muhammadin Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Iya, tak paham. Ya, masih ada. Mohon dimatikan dulu, anak. Siapa ini? Dimatikan dulu untuk mic-nya. Nah, acara selanjutnya, ini laporan tugas ya. Laporan tiap guru mapel. Saya awali dari Pak Salim ya. Nanti berikutnya Pak Umar, kemudian Bu Maulid, terus kita. Nah, pertama, Pak Salim mau menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya untuk anak-anak semuanya, kelas 6A maupun 6B, yang sudah aktif mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ hari ini. Nah, kemudian yang kedua, Pak Salim mengingatkan kembali terkait beberapa hal. Yang pertama, ini saya sudah catat ya, untuk pelajaran Pak Salim pegang adalah ada 2, bahasa Arab dan PAI. Untuk bahasa Arab, alhamdulillah anak-anak semangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih mengikuti pembelajaran daring, kemudian tepat waktu dalam mengirimkan tugasnya. Ada sedikit ya yang belum tepat waktu. Saya harapkan untuk tugas berikutnya, bila ada materi maupun tugas yang diberikan oleh Ustadz, kami harapkan untuk bisa disiplin dalam mengerjakan dan mengirimkan tugasnya. Tugas bahasa Arab 100% sudah saya terima dan nilai sudah saya kembalikan kepada kalian semuanya ya. Silakan kalian bisa melihat di akun Google Classroom-nya masing-masing. Nilai sudah saya kembalikan. Apabila ada yang belum ada, itu ada beberapa faktor. Kok nilai saya kemarin ada, sekarang nggak ada ya, Tat? Nah, mungkin saja ganti akun. Akunnya berganti. Dari akun yang sebelumnya diganti akun yang baru. Itu akan menghapus nilai yang kemarin. Tapi jangan khawatir, Pak Salim sudah punya backup-nya. Pak Salim sudah memindahkan nilai yang dulu pernah saya kirimkan kepada kalian. Ya, kalau ada yang akun yang berubah, mohon segera dilaporan kepada Ustadz atau Ustadzahnya supaya nanti bisa segera di backup untuk penilaiannya. Namun juga kami himbau kepada anak-anak, jangan suka gonta-ganti akun. Karena apa? Pak Salim, Pak Umar, Bu Maulid, Bu Atika, dan guru-guru yang lain, ini baru proses menghafalkan akun-akun yang didaftarkan di Google Classroom. Jadi kalau sedikit atau sering pindah-pindah atau gonta-ganti, kita nanti bingung ya. Jadi seperti itu, dan akun yang didaftarkan harapannya itu akun yang aktif. Jangan hari ini akunnya ayahnya, besok akunnya sendiri. Dan kita nanti akan membersihkan akun-akun yang double atau ada akun yang lebih dari satu yang dipakai. Untuk bahasa Arab sudah saya bersihkan lebih dari satu. Kemudian saya sudah konfirmasi akun-akun yang aktif, lalu saya ganti kode kelasnya. Jadi anak-anak tidak bisa sembarangan memasukkan akun barunya, harus konfirmasi dulu. Kemudian untuk tugas PAI anak-anak, ini masih ada 1 orang ya. Saya harapkan untuk hari ini bisa dikumpulkan atau dikirim ya. Untuk nanti saya japri siapa orangnya, tolong yang merasa saja, yang belum mengirimkan tugas sudah 2 pekan ini ya anak-anak ya. Ini tolong, saya masih nunggu-nunggu ini. Jadi 1 orang yang belum mengumpulkan, untuk itu segera untuk mengumpulkannya. Nah, masukan anak-anak terkait dengan tugas yang dikumpulkan, ini ada anak yang belum memahami perintahnya atau petunjuk mengerjakan soal. Nah, Pak Salim biasanya sebelum memberikan materi itu sudah ada deskripsi cara mengerjakan soal. Di situ dibaca, ada tulisan wajib dibaca. Artinya sebelum masuk ke materi dan klik video pembelajarannya, kalian harus membaca perintahnya dulu. 1, 2, 3, dan seterusnya itu yang saya
terterakan di deskripsi tugas itu tolong dibaca dulu, dipahami. Apabila tidak jelas perintahnya, mohon dijapri Pak Salim, nanti akan saya jelaskan. Jangan langsung ke media video pembelajaran, pasti nanti akan bingung. Nanti masih ada yang nanya, Pak Salim tugasnya ngapain? Loh, kok tugasnya ngapain? Padahal sudah ada perintah di situ, sudah ada petunjuknya. Pasti ini tidak membaca petunjuknya. Untuk itu, dalam belajar itu harus sesuai dengan urutannya ya anak-anak ya. Silakan buka Google Classroom-nya, pilih materi yang saat itu diulangkan atau pembelajarkan, kemudian kalian baca petunjuknya, perintahnya ustadznya apa, kemudian dilakukan. Nah, insya Allah kalian dalam proses pembelajaran nanti akan terarah dan langsung ke video. Kalau langsung ke video, perintahnya kurang jelas, nanti pasti akan bingung. Nah, itu ya anak-anak ya. Kemudian terkait dengan tugas yang pengirimannya itu berupa foto ya. Mohon anak-anak sertakan nama lengkap, kemudian kelasnya ya. Saya kadang-kadang bingung, masih menghafal akun orang tua yang didaftarkan untuk anaknya. Jadi saya mencari-cari, padahal waktu perkenalan itu ya tidak semua mengenalkan diri pakai akunnya orang tua. Nah, untuk itu, biar cepat untuk membackup nilai dari Google Classroom ke buku manual penilaian, maka saya harapkan kepada anak-anak ketika mengirimkan tugas berupa foto untuk lembar tugasnya, ya itu disertakan dengan nama lengkap, ya sama kelasnya. Insya Allah itu sudah cukup. Nah, itu ya anak-anak ya, mohon kerjasamanya. Nah, itu untuk pembelajaran yang diampu oleh Pak Salim, ya ini adalah sebuah cara atau langkah kita bersama anak-anak, dan ini pembelajaran jarak jauh ini merupakan metode atau cara pembelajaran yang saat ini ya yang terbaik untuk kita bersama, bagi guru, bagi murid-murid juga. Tentunya Pak Salim juga kangen ketemu dengan anak-anak semua, ingin ketemu, ingin belajar langsung bertatap muka di kelas ya, kita bisa belajar bersama, ketemu teman-teman, kemudian melakukan kebiasaan yang dulu pernah kita lakukan di sekolah. Namun keadaan saat ini belum bisa atau belum memungkinkan untuk kita lakukan seperti itu. Untuk itu perlu dimaklumi, kemudian kita tetap semangat untuk terus belajar, berkarya, dan bermanfaat untuk diri kita maupun orang lain. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini ya waktu kita mubazir atau terbuang sia-sia. Lakukanlah tugas-tugas yang sudah diberikan di sekolah itu dengan sesuai urutan waktunya, petunjuk perintahnya dari ustadz dan ustadzah. Insya Allah kalian akan menjadi orang-orang yang tertib. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, itu anak-anak untuk dari masukan dari Pak Salim atau evaluasi pembelajaran di pembelajaran jarak jauh lewat Google Classroom. Pak Salim juga nanti akan mengembangkan untuk metode pembelajaran berikutnya, yaitu menggunakan quizzes. Nanti video tutorialnya nanti Pak Salim akan sampaikan. Jangan khawatir seperti apa itu, ya nanti kita akan share video tutorialnya. Kemudian langkah ini saya ambil untuk supaya tidak bosan atau tidak jenuh menggunakan media pembelajaran yang biasanya kita akan berinovasi untuk menggunakan media yang lain, yaitu Quizzes. Ya, khususnya nanti saya pakai untuk pengambilan nilai ulangan harian atau ulangan yang lainnya atau ujian. Nah, itu ya anak-anak ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan atau hal-hal yang perlu disampaikan kepada Pak Salim, silakan nanti sampaikan saja, bisa melalui Japri, atau nanti kalau ada yang perlu didiskusikan saat pertemuan Zoom meeting ini, kita siap untuk mendengarkan ya kendala-kendala dari anak-anak semuanya. Nah, jadi nanti ada sesi kita akan mendengar dari anak-anak apakah ada kendala dari pembelajaran jarak jauh ini ya. Kalau dari Ustadz kendalanya itu ya dari media yang membutuhkan proses yang lumayan lama waktunya. Nah, dari anak-anak mungkin juga ada kendala, bisa nanti kita sharing bersama.
kita pecahkan masalah ini bersama. Contohnya umpamanya, Tat, saya kalau buka link ini kok nggak bisa ya, Tat. Muter-muter terus, kalau gambarnya kok nggak muncul atau apa-apa, itu kita nanti bisa bahas bersama. Ini adalah pertemuan sepekan sekali ini mengevaluasi seluruh proses pembelajaran jarak jauh. Silakan jangan malu-malu untuk bertanya ya. Silakan tanya saja. Kemudian kita akan cari solusinya bersama. Seperti itu, anak-anak ya, mengerti ya anak-anak ya. Nah, itu saja Ustadz Umar. Nanti mungkin kita akan tambahkan kalau ada beberapa ide dan saran pada kita semuanya. Untuk itu saya kembalikan ke Ustadz Umar dan dilanjutkan untuk evaluasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Ustaz Salim yang sudah menyampaikan informasi dan motivasinya ya untuk anak-anak semuanya. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kita bisa bertemu rutin. Harapannya ini kita bisa bertemu sepekan sekali walaupun secara virtual. Nah, harapannya bisa mengobati kekangenan ya. Mungkin lihat wajah teman-teman kalian yang di sini bisa dilihat di layar. Nah, untuk Ustaz Umar laporannya mungkin terkait dengan kegiatan pembelajarannya Pak Umar, yaitu matematika dan IPS. Untuk matematika, insya Allah besok Jumat itu sudah mulai masuk penerapan ya, penerapan bilangan bulat. Jadi setelah itu ada latihan ulangan. Jadi nanti kalian akan persiapan ulangan harian, namun kebiasaan Ustaz Umar itu ada latihan ulangannya dulu. Jadi latihan ulangan itu semacam pemanasan biar ulangannya tidak kaget. Nah, kemudian besok Jumat itu juga Ustadz sertakan video-video yang rangkuman semacam gabungan lah dari awal sampai akhir yang berupa penerapan sehari-hari. Jadi sehari-hari itu bilangan bulat itu untuk apa sih? Jadi gitu. Itu untuk matematika. Jadi silakan diikuti kalau menonton video dari awal sampai akhir agar paham. Karena matematika itu butuh langkah ya, Nana ya. Butuh langkah. Ketika dia dilompati atau dilewati, khawatirnya tidak paham, sehingga harus bertahap, belajarnya harus urut untuk matematika. Ya. Kemudian untuk IPS, besok pekan depan ulangan harian. Jadi tadi soal yang kalian kerjakan itu Ustadz beri nama latihan ulangan harian. Nah, untuk yang tugas-tugas pengumpulan ringkasan yang berupa tabel yang Ustadz posting hari Selasa kemarin itu sudah 10 orang yang mengumpulkan. Nah, nanti harapannya jam 5 sore sudah bisa kumpul. Nah, itu Ustadz buat bantu dengan file Word, nanti silakan di-download, kemudian diisi. Namun sebelumnya kalian tonton videonya dulu ya. Videonya dari awal sampai akhir agar mudah untuk belajar, karena Ustadz sudah memposting video-video trik-trik atau cara-cara biar belajar itu lebih mudah, lebih menyenangkan, dan mudah dihafal atau diingat. Karena IPS itu mungkin banyak hafalannya, jadi kalian yang penting semangat dalam belajar, diyakini bahwa ilmu yang kita pelajari itu ilmu yang bermanfaat ya. Karena kita nggak tahu besok ketika di masa depan ilmu itu tepat atau tidak. Namun kita yakini bahwa ada satu perintah dalam semacam kompetensi dalam Islam itu mutsaqaful fikri, yaitu wawasan yang luas. Jadi seorang muslim itu harus punya wawasan yang luas sehingga ketika dia dewasa itu bisa pikirannya luas ya, bisa bergaul dengan siapa saja, kemudian pikirannya siap menerima perubahan, mau ada yang kuliah di luar negeri, kemudian pengen cita-cita sangat tinggi dan seterusnya. Itu benar-benar dari awal, dari sekarang itu kalian sudah usah dimotivasi untuk belajar IPS. Nah, itu gambarannya. Jadi silakan nanti untuk ulangi untuk matematika. Jadi besok Senin ulangan hariannya, jadi Jumat itu latihan ulangan harian, kemudian Seninnya ulangan harian, kemudian kalau IPS hari ini latihan ulangan hariannya, insya Allah pekan depan hari Kamis itu ulangan harian yang sesungguhnya. Jadi gitu. Nah, terkait dengan ulangan harian, nanti kemungkinan akan ada soal essay. Essay itu maksudnya itu soal yang mengerjakannya dengan langkah ya, untuk matematika dengan langkah, IPS dengan tulisan tangan. Itu sama seperti Ustaz Salim, kalian menulisnya di kertas, namun harapannya tulisannya jelas, bisa dibaca, dan jangan lupa dikasih nama ya Nana ya, karena Ustaz belum hafal semuanya. Jadi di kertas ketika difoto itu ada identitas siswa dan kelasnya. Jadi siswa
misalnya Al-Khawarizmi atau Al-Kindi, kemudian nomor persen berapa itu, biar nanti Ustadz ketika mengkoreksi itu lebih mudah, tidak nyari-nyari. Karena kalau menggunakan akun Google Classroom, ada yang masih menggunakan nama orang tua, jadi belum semuanya itu menggunakan nama siswa. Jadi itu gambaran untuk informasi matematika dan IPS. Nanti ketika ada yang belum jelas bisa ditanyakan di forum tanya jawab. Ya mungkin itu saja dari Ustadz Umar, nanti bisa dilanjutkan ke Ustadzah yang sudah hadir. Di sini Ustadzah Atika sudah hadir, alhamdulillah ya. Mohon maaf Ustadz, sebelum ke Ustadzah Maulid atau Ustadzah Atika, saya menghimbau kepada seluruh siswa untuk mengaktifkan gambar layarnya. Videonya tolong jangan disilang. Saya mau lihat wajah kalian semuanya. Ya, silakan dibuka semuanya. Baik. Nah, ya, tidak ada, saat pertemuan tidak ada gambar yang dimatikan ya. Tolong perhatiannya kepada anak-anak semuanya. Mas Danis ketika pertemuan tatap muka, tidak ada gambar video yang di-close. Nah, terima kasih anak-anak. Nah, Mas Jabar, Mas Jabar, Husain, tolong dibuka ya. Muhammad Azam, Mas Azam, iya, biar kelihatan wajah Aleka, gantengnya dan ayunya nih loh. Aisyah Faras. Iya. Ini soalnya direkam ya. Pertemuan ini direkam. Iya. Nanti kalian bisa tonton wajah-wajah teman kalian ulang. Iya. Makanya kalau direkam biar kelihatan wajahnya itu. Terima kasih. Ini kurang satu Muhammad Azam atau siapa nih ya? Muhammad Azam, Kak Husain Rashad Manaru, Aisyah Faras, sama Dwi Surtiawan, Wildan Mafazal. Silakan posisinya diatur dulu yang nyaman posisinya. Dan kita ini belajar loh, tadi sudah berdoa sebelum belajar loh. Makanya posisinya harus sudah siap ya. Sudah memakai seragam semuanya? Alhamdulillah. Ya, baik. Ini sudah terlihat semuanya ya. Ini. Ya, Mas Haris sudah siap? Siap. Mbak Haris sana ya? Mbak Hana, iya. Siap. Mbak Rizkana ya. Ya, panggilan. Ya, silakan Mbak Rizka diaktifkan gambar layarnya ya. Terima kasih ya. Baik Ustadz, sambil menunggu, silakan dilanjutkan untuk ke berikutnya. Monggo langsung saja Ustadzah Atika menyampaikan. Dengar nggak? Dengar nggak? Dengar. Dengar. Hah? Oh ya. Dengar. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik, Bu. Allahu Akbar. Ya, ini Bu Tika mau evaluasi dikit pelajaran PPKN, BPI sama SPDB. Karena kan yang PPKN itu udah 2 kali tugas, terus tuh kayak ada kesalahan sistem itu ya. Nah, itu nggak apa-apa, nanti tetap dikerjain aja. Kemungkinan baru pekan depan nanti mau dirubah. Jadi itu nggak usah langsung jawaban, tapi kalian kerjakan sebisa mungkin, terus itu nanti nggak usah, nanti usaha Tika jadi nggak usah pakai langsung jawaban aja. Jadi kalian kerjakan, kalau misalnya nilainya belum sampai KKM, nah kalian kerjakan lagi tuh, terus kayak gitu terus PPKN-nya. Jadi emang udah 2 kali ini ya, kalian kalau misalnya ngerjain itu jawabannya tuh nggak pas gitu kan. Jadi kemarin juga ada kesalahan dari Bu Tika sih. Kita minta maaf ya. Nah, itu yang pertama dari PPKN. Kalau yang SPDB itu masih sekitar 10 orang yang perlu kerjain. Padahal kan minggu depan udah terakhir ya, hari Kamis ya. Yang lainnya Bu Tika tunggu segera, karena kan SPDB ini 2 minggu sekali. Nanti ada tugas lagi, itu setiap 2 minggu sekali. Nah, kalau BPI, yang BPI-nya tuh yang akhwat itu masih ada 5 orang kayaknya yang ngerjain baru. Nah, jadi segera ya yang belum ya, Bu Tika tunggu. Nanti, soalnya nanti itu Bu Tika bakalan ngelis, terus bakal masukin nilai juga.
Nah, buat yang PPKN lagi, balik lagi ke PPKN. Nah, jadi sebelum kalian ngerjain tugas yang minggu depan, ketika kan ada bagiin presensi itu kan. Nah, itu nanti gunanya supaya buat ngecek aja kalau misalnya kalian sudah ngerjain tugas yang mana aja. Terus itu dipilihnya itu yang kalian udah ngerjain, jangan semuanya dipilih ya. Jadi misalnya pekan ini udah ngerjain tugas yang kemarin, yang tugas pertama, kedua, ketiga, nah itu aja yang dipilih itu. Nanti kalau misalnya belum dikerjain dulu tugas yang pekan kemarin, baru habis itu ngerjain tugas yang berikutnya. Itu ya, ditulis di presensinya. Itu aja. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, untuk sesi tanya jawab nanti ya. Nanti ya? Nanti ya, oke. Udah, gitu aja dulu. Terus, usahakan kalau misalnya ngerjain di PPKN, di Google Form itu diisi dulu semuanya. Nah, biasanya kalau sudah diisi semuanya, itu udah otomatis yang tombol kekirimnya itu bakalan biru-biru. Jadi dia akan otomatis nyala kalau semuanya udah keisi gitu. Jadi kalau misalnya belum biru-biru, itu berarti masih ada kolom yang belum terisi. Itu ya, Naya. Oke, gitu aja. Baik, lanjut. Saya sebentar aja sih. Mungkin ada Ustadz Umar atau Ustadz Salim atau Bu Maulid. Ada Maulid ada. Ya, apakah cukup? Ustazah, cukup? Udah cukup. Ya, terima kasih. Nah, himbauan lagi kepada anak-anak, Pak Salim melihat dari sini banyak aktivitas di luar pertemuan ini, yaitu saling chat privat ya. Anak-anak tolong jangan dulu ya. Kita dengarkan arahan dari Ustadz dan Ustazah. Nah, kemarin kita sudah sampaikan kontrak belajar saat menggunakan media ya. Untuk itu, untuk live chat live-nya itu tolong tidak diaktifkan dulu ya. Terima kasih. Selanjutnya kepada Ustazah Maulid kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik. Baik, Ustaz. Di sini Bu Maulid akan menyampaikan beberapa hal ya tentang pelajaran yang diampu Bu Maulid. Ada pelajaran bahasa Indonesia, IPA, dan bahasa Jawa. Untuk bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia dan IPA kemarin dan hari Selasa dan hari Rabu itu sudah mengadakan evaluasi dan alhamdulillah evaluasinya berjalan lancar. Tetapi ada beberapa siswa yang belum mengerjakan. Yang bahasa Indonesia itu masih ada 2 orang. Kemudian kalau IPA tadi sudah Bu Maulid share di Google Classroom nama-namanya, silahkan nanti dikerjakan ulang sesuai dengan ketentuan yang ada di Google Classroom. Terus evaluasi tetapi nilainya belum sesuai dengan KKM, silahkan mengerjakan lagi, dikerjakan sampai dapat nilai KKM. KKM-nya kan 75 untuk IPA dan 75 untuk bahasa Indonesia. Nah, silakan nanti yang belum memenuhi KKM bahasa Indonesia maupun IPA, silakan dikerjakan lagi sampai memenuhi KKM sebelum Bu Maulid kasih waktunya sepekan ya sebelum pelajaran selanjutnya. Karena pada pekan selanjutnya nanti Bu Maulid akan memberikan evaluasi, memberikan pembahasan materi yang terkait dengan apa yang sudah kalian kerjakan, materi evaluasi.
Jadi evaluasinya akan Bu Maulid bahas di kelas selanjutnya. Jadi diusahakan yang belum sampai KKM, yang belum 75, silakan dikerjakan. Waktunya sampai, misalnya untuk bahasa Indonesia berarti hari Senin itu sudah terakhir mengerjakan. Jadi hari Senin itu Bu Maulid udah bahas itu soalnya. Soalnya udah dibahas sama Bu Maulid hari Senin. Terus kalau IPA, Bu Maulid akan bahas soalnya hari Rabu. Berarti sebelum hari Rabu itu sudah mengerjakan remedial yang belum 75. Yang belum nilainya 75. Kemudian yang selanjutnya Bu Maulid mohon maaf kemarin IPA-nya ada kesalahan dalam upload materi. Karena kemarin itu sudah diupload tapi ternyata ada beberapa yang tidak bisa akses. Bu Maulid mohon maaf. Nanti bisa di situ kan Bu Maulid udah upload lagi yang pakai file, silakan di-download, silakan dipelajari. Kemudian yang selanjutnya yaitu nanti jika ada kendala dalam pengerjaan atau kendala-kendala dalam pembelajaran, silakan langsung ditanyakan. Kalau misalnya tidak bisa pakai Google Classroom, Bu Maulid lama menjawab, bisa boleh japri via wali kelas atau boleh japri langsung ke Bu Maulid. Kemudian yang keempat, siswa yang belum mengirim tugas. Nah, di sini Bu Maulid mau bacakan kalau tugas bahasa Jawa itu kan masih ada waktu sampai hari Senin ya, bahasa Jawa. Halo? Ya, halo. Oh iya. Mas Tama, mohon maaf Mas Tama chatnya. Bahasa Jawa itu ada waktu masih sampai hari Senin pengumpulan tugas, jadi belum Bu Maulid rekap ulang. Untuk IPA tugas 1 yang belum mengumpulkan masih 12 siswa. Ya, coba nanti dicek lagi, ataukah kalian itu sudah mengumpul tapi belum diserahkan, atau memang belum mengumpulkan. Nah, masih Bu Maulid tunggu ya. Ada beberapa 12 siswa itu insya Allah yang nilainya yang belum masuk ke Bu Maulid. Jadi yang selebihnya 12 siswa itu nilainya sudah Bu Maulid rekap. Kemudian tugas yang kedua, tugas pertemuan 2 IPA, itu ada 13 siswa yang belum mengumpulkan. Terus tugas pertemuan 3 itu ada 9 siswa. Tugas proyek 1 itu ada 15 siswa. Tugas proyek 2 poster itu masih ada 17 siswa. Nanti untuk keterangan siswa-siswanya Bu Maulid share di Google Classroom ya. Kemudian yang bahasa Indonesia pertemuan 1, tugas pertemuan 1 yang belum mengumpulkan ada 15 orang. Tugas pertemuan 2 bahasa Indonesia itu ada 19 orang. Tugas pertemuan 3 bahasa Indonesia ada 18 orang. Tugas pertemuan 4 ada 18 orang. Silakan yang bagi yang belum mengumpulkan semuanya, yang merasa belum mengumpulkan, tolong dikumpulkan karena nilainya itu akan Bu Maulid rekap. Kalau yang sudah mengumpulkan, insya Allah sudah direkap ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Ustadz Salim, Pak Ustadz Umar. Baik, terima kasih Ustazah Maulid dan Ustazah Tika ya, yang tadi sudah menyampaikan evaluasi pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, anak-anak, tadi saya menyimpulkan masih ternyata untuk pelajaran beberapa pelajaran yang anak-anak belum tertib mengumpulkan tugasnya ya, anak-anak ya. Nah, ini sedikit cerita saja ya, anak-anak ya, bahwa untuk angkatan kakak kalian sebelumnya atau yang kemarin itu tidak mengalami ujian atau tidak mengalami UN ya, dan nilainya itu akan diambil dari nilai harian atau nilai rapotnya yang semester 1 dan 2, kelas 4, 5, dan kelas 6 anak-anak.
Jadi angkatan kemarin tidak ada ujian, nilainya diambil dari sana. Nah, oleh sebab itu proses penilaiannya itu diambil dari setiap tugas yang kalian berikan. Jadi kalau kalian tidak mengumpulkan, telat, dan lain-lain kendalanya, dan tidak konfirmasi kepada ustadznya, kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk membuat nilai kalian untuk besok. Jadi kita tidak tahu keadaan seperti ini akan sampai kapan, kemudian apakah tahun ajaran kalian ini ada ujian nasional atau tidak, kita juga belum tahu. Untuk itu kita mengantisipasi nilai dari kalian yang dikumpulkan itulah yang menjadi dasar kami untuk membuatkan nilai. Jadi anak-anak tolong kerjasamanya, partisipasinya untuk aktif, ya, aktif mengikuti pembelajaran jarak jauh, kemudian juga aktif dan tertib mengerjakan dan mengirimkan tugasnya. Ya, tolong ini saya sampaikan dari awal supaya kalian lebih siap lagi ya menerima serba kemungkinan-kemungkinan yang tentunya itu tidak kita pikirkan terlebih dahulu. Nah, cerita yang saya sampaikan kemarin yang tadi ini untuk angkatan yang kemarin juga kita tidak berpikir jauh. Ternyata ada keadaan atau situasi yang seperti ini. Ini di luar kuasa dan prediksi kita ya anak-anak ya. Jadi kemarin kakak-kakak kalian itu nilai ijazahnya adalah nilai dari tugas yang sudah dikumpulkan atau dikirimkan ketika pembelajaran jarak jauh dan juga nilai rapotnya. Nah, ini sebagai gambaran ya anak-anak ya, sebagai motivasi. Di setiap keadaan apapun kita harus melakukan yang terbaik yang saat ini kita bisa lakukan. Jangan sampai menunda-nunda hal-hal yang baik ya. Umpamanya kalian masih berpikir mungkin besok sudah tidak ada corona atau paling tinggal 1 pekan lagi kita akan masuk sekolah. Kita belum tahu anak-anak. Jadi untuk saat ini yang bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya kalau di rumah waktunya lebih fleksibel ya anak-anak ya dalam mengerjakan. Tentunya kami sebagai ustadz dan ustadzah berpikir insya Allah kalian bisa kok ya dalam melakukan atau memanajemen waktu ya, mengatur waktu kalian untuk bisa tertib mengerjakan tugas ya dan mengirimkan tugas tersebut kepada ustadz dan ustadzah. Nah, ini sekaligus untuk mengingatkan kami sebagai guru dan mengingatkan kalian ya anak-anak semuanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Jadi jangan sampai menunda-nunda sesuatu yang baik ya, karena kesempitan itu datang sewaktu-waktu di mana kita sangat membutuhkan waktu itu. Sampai kesempitan itu datang ketika kita tidak siap. Untuk itu saya ajak bersama-sama memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Nah, itu Ustadz tambahan ya Ustadz dan Ustadzah dan untuk anak-anak semuanya. Ini yang masih sering telat mengumpulkan, tolong nanti silahkan sharing kendalanya apa. Nah, habis ini adalah kita akan diskusi bersama ya anak-anak ya. Kita diskusi bersama, sekarang Ustadz yang mendengarkan kalian. Kalau tadi kalian saya minta untuk mendengarkan Ustadz dan Ustadzah bicara. Sekarang waktunya kalian yang berbicara kepada kami akan diam mendengarkan keluhan atau kendala-kendala yang kalian hadapi saat pembelajaran jarak jauh. Mungkin ada di sisi medianya, atau dari sisi perintahnya kurang jelas, atau dari sisi konten materinya yang tentunya belum bisa dipahami, atau lain-lain. Ya, kita nanti ini adalah untuk masukan untuk kami, ataupun bisa kalian memberikan masukan. Ustadz, saya pengennya belajar ya kayak gini, Ustadz. Bisa nggak? Nah, ini kita akan coba sama-sama belajar. Nah, itu ya anak-anak ya. Baik, untuk selanjutnya sesi diskusi ya. Sesi diskusi. Aturan sesi diskusinya adalah tidak boleh semua bicara ya. Jadi kalau yang mau bicara silahkan tiga orang penyanyi pertama nanti yang akan diaktifkan atau dihidupkan mic-nya. Yang lain nanti dimatikan. Jadi 3 penyanyi pertama, 3 silakan nanti. Ini nanti akan dihidupkan semua. Kemudian silakan daftar atau bilang Ustadz saya mau tanya gitu.
nanti akan dicatat siapa saja nanti yang dihidupkan hanya 3 itu, yang lain dimatikan. Saatnya bicara 1 orang, yang lain mendengarkan. Itu ya teknis atau aturan mainnya saat diskusi ini. Kita mulai ya diskusinya ya. Saya buka 3 pertanyaan yang pertama ini. Silakan yang mau bertanya, Ustaz tolong dihidupkan semua untuk mic-nya. Ya, sudah hidup semua, Ustaz. Iya. Mereka mematikan sendiri. Silakan. Ya, Ustazah Maulid bisa melihat di layar berikutnya siapa yang mau nanya, silakan bilang saja anak-anak. Ada yang mau menyampaikan sesuatu kendalanya dalam pakai simbol tangan bisa. Ya, boleh pakai simbol tangan dihadapkan ke kamera ya. Simbol tangan yang kayak tepuk tangan itu loh. Kayak gini. Nah, kayak gini. Ya. Nah. Ustaz tanya Ustaz. Nah, boleh kayak Mas Ziad mau tanya? Ya. Mas Fauzi mau tanya? Enggak. Oh, nyoba. Mas Ziad? Boleh pakai simbol tangan. Ya, betul. Pakai simbol tangan lebih jelas. Warna kuning. Iya, betul. Mas Hamid? Mas Hamid ini mau tanya. 3 penanya pertama. Nggak bisa. Silakan. Sinyalnya kurang bersahabat, Ustaz. Wah, aku malu. Jangan malu-malu bertanya ya. Malu bertanya susah di jalan loh. Malu, Ustaz. Rifki mau nanya, Mas Rifki. Ustaz. Oh ya, silakan. Mas Rifki mau nanya itu. Iya. Mau nanya apa? Ustaz, kapan dapat pulsa gratis, Ustaz? Jelas. Gratis. Iya. Kapan dapat kuota gratis katanya? Oh ya. Ya. Pertanyaan nanti ya. Ini. Ya, dicatat dulu. Cuma itu saja, Mas Rifki. Ya. Oke. Iya, Ustaz. Ya, penanya ya terima kasih ya Mas Rifki sudah bertanya. Mas Tama mau tanya. Mas Tama melambaikan tangan mau tanya. Mas Tama? Ini tidak iseng-iseng loh ya. Kalau melambaikan tangan kita anggap bertanya loh ya. Ada lagi. Tadi di kolom chat rame banget. Sekarang kalau dikasih kesempatan nggak mau ngomong, ayo. Ayo. Mas Tama mau tanya apa ya? Baik, ya kita jawab dulu pertanyaan Mas Rifki ya. Ustadz Umar mungkin bisa menjawabnya. Apa tadi? Dapat kuota gratis. Iya. Oh, ini. Biasanya kalau anak-anak apa itu istilahnya karena Ustadz pakai XL ya. XL. Nah, itu pas ini video conference Zoom ini ada namanya paket conference. Wifi IndiHome. Nah, jadi kalau pakai conference itu cuma Rp2.000, 2.000 dapat 2 giga. Itu biasanya sisa untuk Zoom sekali kayak gini. Nah, dan ini kenceng, lancar, tidak ada buffering tuh ya, kayak ini. Nah, itu untuk yang SL. Kalau yang lain nanti bisa anak browsing. Biasanya masing-masing operator itu ada yang ngasih bonusan atau paket-paket khusus. Telkomsel bisa nggak, Ustaz? Coba dicari karena Ustaz nggak pakai Telkomsel. Pakai IndiHome bisa nggak, Ustaz? Kan bayar. Oke, terima kasih ya Ustaz Umar ya. Anak-anak tolong perhatikan ya. Terima kasih Ustaz Umar. Itu tadi pengalamannya Ustaz Umar menggunakan XL ya tadi ya Ustaz ya. Nah, Pak Salim juga punya pengalaman ini anak-anak. Mungkin bisa menjadi referensi atau tambahan ini ya untuk mencari ini bukan promosi. Sekali lagi ini bukan promosi. Tapi ini sebagai pengalaman saja ya. Kalau Pak Salim pakainya itu Tri, terang ya, Tri ya. Tri yang pakai data kuota itu yang unlimited. Jadi saya beli paket yang unlimited itu 1 bulan 60.000 sekitar itu. Tapi kita dapat kuota unlimited mulai dari jam 00 atau jam malam itu ya pagi ya 00 sampai jam 5 sore itu gratis
unlimited, tidak ada pembatasan kuota. Nah, kemudian untuk yang kuota regulernya, kalau kita pakai di jam 5 sore, maka itu kena kuota reguler atau kuotanya kita akan berkurang. 60.000 ini dalam 1 bulan itu kita akan mendapat kuota sekitar 12 giga. Saya biasanya pakai ini untuk untuk media ya, membuat video, tidak ada kendala, karena tidak ada batasan kuota, unlimited. Nah, ini mungkin bisa dicoba kalau anak-anak masih mencari yang hemat yang mana, ya tergantung dari lokasi kalian berada. Tentunya beda-beda setiap lokasi, ada yang bagus dengan provider Telkomsel, ada yang bagus dengan Tri, ada yang bagus dengan Indosat atau lain-lain. Simpati, Ustaz. Tergantung dengan lokasi kalian masing-masing, tentunya ya disesuaikan ya. Mungkin saja di tempat saya tidak bagus tidak bagus XL-nya, bisa saja. Nah, itu ya harus pakai yang lain. Kita coba gitu. Nah, gitu anak-anak ini bukan promosi loh ya, tapi sharing ya. Nah, nggak dibayar. Ya. Mungkin ada yang lain. Kalau pakai wifi kan gratis ya. Yang bayar kan orang tua ya kan. Iya. Oke, untuk Mas Rifki tadi sebenarnya dapat, maksudnya Mas Rifki itu dapat enggak kita dari sekolah gitu ya Mas ya? Kuota gitu ya? Untuk saat ini belum ada informasi Mas, kita nanti akan sampaikan apabila ada informasi ya yang seperti itu. Untuk saat ini kita belum bisa bicara untuk menjawab itu, kecuali kasih sharing kuota yang hemat menurut pengalaman pemakaian, gitu ya. Mungkin ada yang lain, Ustazah? Silakan, masih ada kesempatan. Sebelum tahsin ya? Ini tahsin ya? Jam berapa ya? Ada pertanyaan anak-anak? Jam berapa, Ustaz? Pakai kode tangan bisa. Ya. Nah. Fatika. Mbak Nindi. Fatika mau tanya. Ustaz, Quran hadis arba'in di mana? Kurang jelas apa? Gimana? Quran hadis arba'in. Ya, setoran hadis arba'in itu di BPI, nah. Di kelas BPI nanti akan ditanyakan ya. Nanti di kelasnya BPI. Ya. Jadi Butika jawab ya. Ya. Ini kalau setoran hadis itu sama Asmaul Husna, nanti tetap kalau yang Ahwat sama Butika, yang Ikhwan sama Ustadz Budi yang sekarang. Nah, itu setoran hadisnya sebulan sekali sama baru nanti sebulan sekali juga itu ngisi lembar mutabaah yaumiyah. Nanti dikumpul seminggu sekalinya itu, terus itu sebulan sekali itu BPI nanti juga ada materi gitu, ada tugas juga. Oke, terima kasih. Ya. Teman-teman masih ada waktu kah? Masih. Oh, Mas Tama, kok angkat tangan? Mau tanya Pak Mas Tama? Mas Tama tanya enggak? Ada kendala tidak dalam ini pengiriman tugas? Yang kemarin saya temukan itu ada pengiriman tugas kalau lewat foto itu masih di draft. Itu karena kalian belum mengklik serahkan. Jadi belum bisa menilai dan belum bisa mengembalikan kepada kalian ya. Kalau ada pengumpulan atau pengiriman tugas lewat foto, tolong klik serahkan ya, jangan lupa. Kalau hanya di-upload terus tidak diserahkan, kita belum menerima di tempat penilaian. Jadi harus diklik serahkan, baru kita nanti bisa kembalikan tugas kalian yang sudah dikoreksi. Gitu ya, Nak. Oke, yang lain anak-anak? Nah, ini siapa ya? Dimatikan dulu. Oke, tidak ada? Ada kendala tidak?
Mumpung ketemu ngomong. Mumpung ketemu silakan bicara unek-uneknya Pak Salim itu loh. Pamannya ini. Ini videonya kok blur, tulisannya nggak jelas terbaca. Nah, ini sebagai evaluasi. Nanti tak bikin video yang lebih jelas lagi atau kepanjangan Pak videonya, saya ngantuk mendengarnya. Nah, umpamanya kayak gitu. Ayo, silakan menyampaikan kritik dan sarannya. Enggak apa-apa. Halo? Halo. Diam semua aja. Krik. Krik. Atau sudah paham semua? Sudah paham semua, Nak? Paham ya? Nah, berikutnya mau memberi masukan juga ini untuk absensi sore. Ayo, absensi sore ini masih ada yang belum aktif ya. Kalau sore itu kan biasanya kita akan share link absensi. Nah, ini untuk absensi kelas ya. Tiap kelas nanti kan di-share oleh wali kelasnya. Harapannya kalian itu aktif mengikuti dan mengisi ya. Tolong itu diisi karena setiap pekan, setiap bulan kita akan rekap kehadirannya. Itu ya anak-anak ya. Halo. Udah jelas? Oke. Sudah jelas anak-anak? Udah. Jawab. Jelas. Alhamdulillah. Udah. Ya. Besok lagi kalau pertemuan tatap muka, silahkan dalam satu pekan itu catat kendala-kendala yang kalian hadapi saat PJJ ya. Nah, saat pertemuan ini supaya tidak diam saja. Saya kira ada di antara kalian itu yang mengalami kesulitan. Tapi aku ada Ustaz menyampaikan apa nah? Tugas PKN-nya tuh nggak bisa dikirim, agak error gitu. Oh, begitu. Sama Ustaz. Aduh. Sama ya. Ada pakai error. Tadi pagi Butika udah chat. Iya, Butika silakan untuk konfirmasi. Ya nanti mungkin ini ya, Bu Tika coba baikin lagi. Nanti itu nggak bisa diklik kirim gitu atau gimana ya? Nggak bisa diklik kirim. Nggak bisa diklik kirim. Oh ya. Ya nanti sebentar Bu Tika cek lagi. Semoga udah bisa ya. Ya. Ya, makasih infonya. Ya, makasih ya yang sudah bertanya tadi ya. Nanti akan diperbaiki dan anak-anak bisa mencoba kembali ya. Ustadz, masih ada lain? Yang lain? Saya mau ini mau tanya. Ya. Mau tanya lagi. Ya. Kalau tidak ada kita closing ya. Cukup anak-anak? Ya. Gimana? Mau tanya Mas Zaki, mau tanya silakan. Enggak. Oh, enggak. Iya, Jadi. Cukup ya, Ustadz ya. Ya, mau tahsin soalnya. Baik, alhamdulillah wa syukurillah anak-anak dan ustadz-ustadzah sekalian yang saya hormati dan saya cintai semuanya. Pertemuan kali ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kakimu diangkat. Dan untuk selanjutnya kepada anak-anak, halo Mas ya. Dengarkan dulu. Mas ya, dengerin dulu semuanya. Untuk berikutnya, yang pertama, silakan dalam pembelajaran PJJ tiap pekannya itu bila mengalami kesulitan kendala, silakan catat. Kemudian sampaikan saat pertemuan meeting Zoom ini supaya nanti juga menjadi pengetahuan bagi teman-teman apabila mengalami kesulitan yang sama. Kita bahas bersama. Kepada kalian semuanya, saat pertemuan tatap muka ini harus siap ya. Siap, karena ini sudah agenda per pekan. Jadi siapnya itu masuk, kemudian layarnya itu jangan dimatikan. Tolong jangan dimatikan ya, karena kita ingin bertemu kalian. Tidak hanya suaranya saja, tapi melihat wajah kalian ya, melihat kesiapan kalian. Maksudnya saat belajar masih dengan tidur-tidur,
masa saat belajar masih karomangan kan ya kurang baik ya. Aku puasa Ustaz. Kita bertemu semuanya, melihat semuanya, tidak ada Suaranya yang kok berisik. itu ya. Nah, itu anak-anak yang tambahan sedikit yang Pak Salim tekankan untuk kalian semuanya ya, semoga pembelajaran PJJ berikutnya, pekan berikutnya berjalan dengan lancar, tidak ada kendala suatu apapun, dan tentunya kita berdoa bersama semoga keadaan dan situasi seperti ini cepat berakhir ya, virus corona semoga cepat menghilang dari muka bumi ini ya. Doanya orang yang menuntut ilmu itu dikabulkan oleh Allah ya. Dan orang yang menuntut ilmu itu akan dimudahkan jalannya menuju surganya Allah. Nah, itu adalah motivasi untuk kita semuanya ya. Itu kalian tetap semangat di situasi apapun, dalam kondisi apapun harus tetap semangat. Itu closing dari Pak Salim. Mari pertemuan ini kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nah, dari Pak Salim cukup sekian. Dimaafkan ya. Dan jangan lupa habis ini kalian langsung masuk di grup tasnya masing-masing. Kemudian ikuti arahan dari ustadznya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dadah-dadah semuanya ya. Semuanya. Sampai jumpa semuanya. Lambaikan tangannya. Lambaikan tangannya. Oke. Halo. Sampai jumpa ya. Berisik. Oke, kita tutup dulu ya karena kita mau belajar tahsin ya. Ustaz, silakan Ustaz. Ya, Ustaz tutup ya. Jadi nggak ada ngobrol-ngobrol seperti biasanya. Ya, mantap, Ustaz. Ya.